acara yuk. Masih dengan Pak Ridwan Ferdiana. Bapak asli dari mana, Pak? Kalau orang tua saya almarhum orang tua bapak itu Garut. Kalau ibu Bandung. Garut. Cuma besar saya di Cirebon. Tapi kalau kita bicara orang mana, orang Sunda. Suku Suku Sunda. Suku Sunda. Tapi besar lahir di Cirebon. Cirebon. Ya. Sampai usia berapa di Cirebon? 17 tahun. Setelah itu kuliah segala macam. Kuliah, kerja semua di luar Cirebon. Itu kan yang saya tahu tuh dulu ya, pada saat saya masih di Medan, saya kan sering dapat tuh majalah-majalah gaib gitu ya. Iya. Itu Cirebon itu terkenal dengan mistiknya gitu. Apakah karena Kesultanan Cirebon atau memang itu wilayah yang sudah memang dikenal oleh masyarakat Indonesia, tempat-tempat yang banyak apa istilahnya tuh ya, makam atau apa yang tempat orang untuk berziarah gitu. Kalau saya ngomongnya sekarang mah kita santai aja ya. Iya. Kalau gua prinsipnya kalau untuk masalah seperti itu gak kurang paham. Cuma ini mah analisa gua aja lah. Gimana, Pak? Namanya kalau ya mungkin tahu lah, kalau di Jawa Barat itu dulu ada terkenal raja yang terkenal dari Jawa Barat itu adalah Raja Pajajaran, tahu? Prabu Siliwangi. Ya otomatis kan dia tapak tilasnya kemana-mana tuh. Iya, betul. Bahkan sampai Cirebon, seluruh Jawa Barat lah, Cirebon. Tapi yang ini ya, koreksi kalau saya salah, ketika saya dulu masih tinggal di Medan, Sumatera, itu yang terkenal itu ya Cirebon gitu, yang terkenal mistiknya, magicnya itu terkenal lah Cirebon. Kayak Banten kan suku Baduinya itu ya, yang bisa debus segala macam. Nah, kan Bapak lahir besar di Cirebon, ada nggak sih Pak yang dengar hal seperti itu Pak? Banyak. Kalau saya malah di hampir semua kota di Jawa Barat pasti ada istilah mistisnya. Mulai kayak Sukabumi itu daerah paling ujung sana lah, Jampang Surade. Oh iya, itu Jampang Surade itu terkenal banget dengan magicnya tuh. Waduh. Ya, terus itu hampir semua sebenarnya, nggak hanya Cirebon, karena kan namanya dulu Prabu Siliwangi itu kan juga kan terasa kok di mana-mana. Iya. Di Cirebon, Sukabumi, semua Jawa Barat lah, gitu. Di Bogor juga ada gitu. Nah malah saya aneh gitu, kenapa Cirebon? Nah mungkin ya Cirebon di situ ada makam Sunan Gunung Jati di situ. Sehingga kan biasanya kalau yang dekat dengan makam para wali di situ tingkat mistis dan kegoibannya lebih besar dibanding yang lain. Karena tadi ada ada makam Sunan Gunung Jati. Berarti ya memang yang mistis yang ada di situ Gunung Jatinya aja. Di era modern seperti saat ini, hal-hal seperti itu ya terjadi, ada gitu ya. Kan sekarang udah modern nih, era digital. Nah, tapi kan masih banyak orang yang berziarah, berguru segala macam. Itu memang masih ada Pak ya? Yang buktinya masih ramai kok. Masih ramai di makam Sunan Gunung Jati, masih ramai orang yang berziarah. Terus kalau kita bicara yang di jauh lagi sana di Tasik, di Pamijahan, pernah yang saya MUI itu juga malah lebih ramai lagi daripada Gunung Jati. Jadi mereka tuh berbondong-bondong. Ya itu, konon katanya, jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Konon katanya, ya. Saya juga nggak tahu keabsahan berita ini, saya juga katanya kan. Katanya kalau kita orang yang tidak punya uang buat umroh atau nggak buat naik haji, nggak ada uang, cukup berziarah 20 kali ke makam para wali Allah sudah sama dengan pahalanya dengan haji. Sehingga itu yang diyakini oleh masyarakat umum dari dulu mungkin sampai sekarang masih tetap berziarah. Jadi mereka ke makam para wali sampai targetnya 20 kali gitu. Ya, yang pasti kan notnya kita tidak boleh meminta sesuatu dari ziarah itu. Ya, mereka adalah para wali Allah yang mudah-mudahan doa kita tolong sampaikan kepada Gusti Allah yang di atas. Itu baru benar. Bukan kita minta sesuatu kepada makam, nggak boleh itu. Tapi jadi ini beda ya. Jadi kita tetap minta sama kan yang kita bisa, yang mungkin masyarakat umumnya tujuan ke tempat ziarah ke para wali itu kan
kayak karomahnya mudah-mudahan didapat oleh kita semua. Karomahnya. Kan itu saya tuh pernah nonton tuh di televisi yang apa Cipali ya? Yang batu. Oh, tol Cipali. Itu gimana Pak? Bener nggak sih Pak? Itu batu itu betul-betul angker atau apa ya? Bahasa itu apa? Wingit apa? Wah, ini udah mulai mengetes kemistisan ini. Bener nggak sih Pak? Kan banyak tuh saya baca berita apa korban kecelakaan yang tiba-tiba selip lah apa segala macam karena melewati wilayah itu kan ada batu. Itu benar. Saya sampai hari itu belum ketemu tuh batu. Kalau saya malah sudah mengalaminya. Sudah kesana atau mengalami peristiwa? Sudah kesana dan mengalaminya. Okay. Itu batunya itu memang ada. Ya. Ada. Besar banget ada. Besar banget loh. Kalau katanya nggak bisa dipindahkan. Walaupun pakai yang alat berat nggak bisa dibongkar. Itu saya 2 kali mengalami. Itu saya perjalanan dari rumah ke Cirebon di tol Cipali. Itu yang kebetulan yang nyetir adik saya. Gitu kan. Dan saya di sebelah kiri. Waktu itu. Ini arah ke Cirebon. Arah ke Cirebon. Dan posisi batu arah mana Pak? Arah ke Cirebon atau arah ke Jakarta? Posisi batu. Nah ini yang sakralnya ada 2. Saya nggak tahu nih. Saya ngeliatnya ada 2. Di sebelah kanan arah ke Cirebon ada yang gede. Dan yang ke arah Cirebon yang sebelah kiri juga ada. Berarti batu 2? Ada 2. Kalau yang saya lihat ada 2 yang nggak bisa di ini. Nah. Tapi kalau saya ngeliat dari auranya, kayaknya sebelah kiri yang paling berat. Tapi saya nggak tahu ya. Ya tapi yang peristiwa yang Bapak alami? Itu ada 2. Yang pertama waktu saya nyetir itu saya lagi di sebelah kanan. Berarti kan lagi posisi di jalur kanan tuh. Namanya kita kan lagi nyalip mobil yang lain. Itu di sebelah kanan itu kayak ada anak kecil. Anak kecil? Ada anak kecil itu tangannya seperti menyentuh mobil sedan itu jelas banget. Plek gitu ya? Jelas banget. Nah itu yang mungkin yang menyebabkan kecelakaan sudah ya? Nah itu yang mungkin orang kaget terkesan bahwa itu seperti anak kecil dan itu langsung biasanya orang mati setir dan kecelakaan. Nah, dan yang kedua itu waktu adik saya yang bawa itu sebelah kiri, kebetulan saya mau buang air sebelah kiri, itu ada nepukin kakek-kakek bawa keranjang sampah. Yang tepuk Pak Ridwan atau saya lagi pakai keranjang sampah, jangan lupa disiram. Itu habis itu hilang. Saya merinding seluruh tubuh itu. Habis itu hilang habis itu hilang. Tapi mungkin kalau yang itu tidak terlalu berbahaya. Yang berbahaya adalah tiba-tiba ada anak kecil di jalur kanan tiba-tiba nyebrang dan megang mobil kita, kan itu seolah kayak seperti anak kecil biasa. Sehingga kita kan orang banting setir. Itu tingkat iman kita harus besar banget. Kalau enggak kita kalau arah balik ke Jakarta? Nggak pernah ngalamin. Yang saya sering alami ke arah. Makanya saya mencoba untuk dari situ aja, dari pengalaman pribadi. Berarti batu yang sebelah kiri yang lebih. Kalau selama Pak Ridwan itu pengalamannya sering ke beberapa wilayah gitu ya, pernah nggak sih mengalami peristiwa-peristiwa mistis atau spiritual yang hal seperti itu Pak? Banyak kok. Gimana Pak? Contohnya Pak? Banyak lah itu. Di Jawa Timur pun banyak. Di Jawa Timur ya. Kalau untuk di Jawa Timur di mana Pak? Terkenal wilayah mana yang terkenal mistis? Wah, kalau saya nyebutin daerah takutnya malah nanti nggak apa-apa. Bahaya ya. Di mana? Ya waktu ini pengalaman saya. Saya pernah mengalami di daerah Nganjuk. Ini tadi sama nggak atau ketemu dengan sosok gaib atau gimana? Waktu itu Nganjuk, saya tuh harus ada meeting penting dari Nganjuk di Jogja. Kalau kita perjalanan normal itu Nganjuk ke Jogja itu kurang lebih sekitar 5 jam perjalanan. Saya waktu itu nyetir sendiri. Dan tiba-tiba di sebelah kiri saya tuh kayak ada yang masuk dalam. Dan itu saya nggak sadar. Itu saya ingat banget. Saya meeting jam 8 pagi. Saya udah terlambat nih. Saya berangkat dari Nganjuk itu jam 5 subuh. Kalau normalnya harusnya jam berapa nyampe? Sekitar jam 10 atau enggak jam 11 kan? Kalau sama macet enggak, jam 6 saya udah nyampe Jogja kan. Setelah ada kejadian itu. Jadi kayak apa ya? Kayak saya nggak sadar, nggak tahu yang nyetir siapa itu. Ada transporter itu, ada filmnya tuh ya? Nah,
Saya sering nanya itu sama yang ya atau ya kayak orang-orang yang Kiai lah. pinter gitu, itu fenomena apa? Ya mereka pun nggak bisa menjawab. Mereka pun nggak bisa menjawab. Itu saya lagi nyetir jam 5 subuh, tiba-tiba ada seperti orang yang masuk set ke dalam mobil saya. Kalau nyampe? Habis itu saya nggak sadar, tiba-tiba sampai. Apa yang dirasakan, Pak? Dan itu yang lihat adalah orang salah satu partner bisnis lah. Gitu. Ada yang melihat di tempat parkiran itu mobil tuh kayak cepet banget, langsung nyampe, langsung parkir. Ada nggak sih yang dirasakan? Nggak ada, saya nggak sadar. Tahu-tahu udah nyampe Jogja. Pak Popo udah pernah merasakan itu? Nyetir harusnya 5 jam tapi cuma 1 jam sampai. Saya mah nyetirnya slow. Nanti kapan-kapan kita naik mobil saya ya. Biar nanti 1 jam sampai. Udah pernah? Udah pernah. Ya nanti saya bacakan kalimat biar 1 jam nyampe. Nah, caranya gimana ya? Ini seru nih kan? Jadi saya itu orang yang tidak terlalu percaya dengan seperti itu, tapi saya meyakini ada. Tuh. Dan kadang saya tuh pengen tahu gitu, pengen tahu lebih jauh, pengen tahu lebih dalam seperti apa sih gitu. Ya. Saya sama satu prinsip sama Pak Popo. Saya meyakini bahwa itu ada. Nah, tapi saya tidak mau terlalu dalam lah. Misalkan ada yang orang bilang bahwa kamu tuh di belakang ada si A, si B. Kamu tuh korin. Ya, kamu keturunan si A, si B, si C. Tapi saya sih meyakini nanti di akhir kiamat, kalau memang benar itu keturunan saya akan bertemu nanti di akhir kiamat dengan beliau. Saya meyakini itu, karena saya nggak tahu ajaran agama saya pelajari itu akan nanti di akhir kiamat itu akan dibagi-bagi orangnya. Oh, kamu keturunan ini sama ini. Kamu sama ini, kamu sama ini. Tidak akan kita kumpul seperti nonton bola, bioskop atau apa. Semua orang kumpul di satu, tidak. Itu yang saya nggak tahu keyakinan viewersnya Pak Handoko atau Pak Handoko seperti apa tuh di akhir kiamat. Kalau yang saya dapat pelajaran agama yang saya dapat seperti itu, kita akan dikelompok-kelompokkan nanti di akhir. Jadi saya tidak terlalu menelan mentah-mentah. Oh, kamu keturunan si A, kamu keturunan si B. Oh, kamu punya sesuatu ini. Apakah benar atau enggaknya? Allah alam. Tapi nanti yang bisa meyakinkan saya nanti di akhir kiamat. Tapi sebenarnya manusia itu ada nggak sih dia tuh punya, kalau bahasa Jawanya apa ya, perewangan atau pegangan atau segala, bisa nggak sih manusia itu, kan ini saya dengar cerita orang ya, dia bisa melakukan sesuatu, artinya dia punya karomah lah atau perewangan atau pegangan segala macam, atau dia dari leluhurnya ya. Itu sebenarnya benar nggak sih memang ada yang di diri manusia itu makhluk lain yang ikut mengendalikan dirinya? Hakikatnya kan manusia itu adalah makhluk paling sempurna. Iya, setuju. Justru jangan sampai kita itu diatur oleh makhluk gaib. Siapapun itu, entah itu leluhur kita, entah itu pegangan kita, ya kita adalah makhluk manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Gitu. Ya cuma al-karomah yang baik ya mesti kita tiru. Contoh misalkan, kalau di Pajajaran terkenal sama Prabu Raden Kian Santang, mungkin anaknya Prabu Siliwangi. Dia kan raja yang bijaksana, dia yang sering memberi kepada fakir miskin atau apa. Walaupun dia, kalau dalam sejarahnya, dalam buku sejarahnya, walaupun dia kekurangan, ya walaupun dia, nah itu angka bahagianya kalau memang al-karomah Prabu Kian Santang itu bisa nurun ke salah satu itu turunannya yang di Pajajaran bisa menjalankan itu ke manusia biasa. Kan Pak Popo jadi keturunan Prabu Kian Santang. Al-karomahnya misalkan dapat. Saya nggak ada keturunan Sunda, Pak. Oh, nggak ada ya. Siapa tahu aja. Siapa tahu kakeknya Pak Popo nikah sama orang Sunda. Napoleon, Pak. Prancis, Pak. Ya sebenarnya kan kayak sesuatu yang baik dari leluhur kita kan memang bisa kita lakukan. Tapi jangan salah, memang itu ada. Masalah pegangan. Bisa nggak sih kita mempelajari itu? Ya. Buktinya kalau kita bilang bisa, buktinya banyak. Kenapa banyak orang-orang yang sekarang bilang, wah di cincin saya ada isinya, ya wah apa-apa yang ada isinya. Nggak ada. Coba saya. Ini beli di Braga, di BIP nih, Bandung Plaza. Ada yang memang, contoh yang mohon maaf di dompetnya ditaruh tulisan hafal Quran. Nah itu kan ada tuh. Itu kan salah satu pegangan. Iya.
Nah, itu kan salah satu pegangan yang memang itu dibuat Nah, dibuat. oleh seseorang dimasukin. Namanya raja. Tuh. Atau enggak kalau bahasa Sundanya isim. Isim. Tapi kalau leluhur, alkohol itu memang sudah ada di tubuh kita, langsung melekat. Jadi mau kayak gimana pun juga mereka akan melekat. Misalkan alkohol dia bisa mengobati orang sakit, dia kan bisa mengobati orang sakit. Ibu cuma baca Al-Fatihah dan Qul dengan Al-Ikhlas. Bisa tuh. Insya Allah. Berarti yang ketika itu terjadi, proses pengembangan terjadi, itu karomahnya itu yang bekerja. Ya iya dong. Bukan kitanya hanya sebagai wayangnya aja. Ya kita sebagai media aja. Medianya aja. Bisa itu ya berarti. Ya kalau dibilang bisa, buktinya banyak. Buktinya banyak. Kan ini yang Pak Ridwan tahu ya. Dengan sekarang dunia ini yang semakin realistis ini, masih banyak anak-anak muda tuh yang senang mempelajari hal. Oh pasti banyak lah. Apalagi orang yang pengen nikah misalkan, mau memacari seseorang, masih wah itu banyak. Masih banyak. Kerjanya pengen nyicil. Buktinya di berita-berita pun masih banyak tuh, dukun-dukun ditangkepin lah, apalah, dukun santet, dukun cabul, banyak kan itu. Ya. Jadi artinya masih banyak di kaum milenial seperti ini. Masih percaya. Masih percaya seperti itu. Itu tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Ya bahkan mungkin anggota-anggota sampai kalangan atas pun juga saya yakin masih butuh penjagaan seperti itu. Kalau di lingkungan kerja hal seperti itu terjadi Pak. Oh banyak. Kan biasanya kan kadang-kadang orang kan cemburu dengan Banyak. status pekerjaannya. Banyak. Banyak ya. Banyak. Nggak perlu saya ceritain di sini banyak. Saya pernah mengalaminya itu di pekerjaan. Cara mengatasinya? Ya saya cukup berdoa aja, berzikir dan sholat ibadah udah cukup. Selesai. Ini saya kasih pengalaman pribadi yang memang Seru nih. Pak Popo tidak bakal, yang mungkin bakal mengingat bahwa perjalanan karir seorang Ridwan itu berat. Siap. Saya tidak bilang di perusahaan mana nih ya, tapi saya pernah mengalami itu. Gimana Pak? Ada kawat 4 di badan saya, dan saya cukup keluarkan dengan sholat tahajud. Dan istri saya yang mengeluarkan itu. Itu tahun berapa? Dengan kondisi hamil. Oh iya. Kalau tahun berapanya? Iya. Ya hati tahu dong saya di perusahaan mana. Iya. Artinya Seperti itu ya. Artinya itu berarti kan masih ada orang-orang yang mau berbagai macam cara dilakukan untuk mencapai kesuksesan. Untuk menjegal. Ya mencapai kesuksesan itu kan banyak. Bisa menjegal seseorang yang selevel dengan kita, atau bahkan bisa membuat atasannya dulu. Di kasus Pak Ridwan berarti Pak Ridwan yang dikerjain. Itu yang bahaya buat dunia pekerjaan, sehingga kompetisinya tidak sehat. Bukan karena Bukan karena produktivitas, bukan karena prestasi. Itu. Dan saya yakin karena di sini Pak Popo mungkin tidak ada saingan yang selevel dengan Pak Popo, ya sehingga mungkin belum mendapat pengalaman seperti itu. Ya, insya Allah jangan. Tapi kalau saya sudah pernah, itu kawat hitam-hitam sebesar ini, dan saya tidak bisa nyetir selama hampir 3 bulan. Ini, karena adanya di sebelah kanan saya. Cuma saya tangan kiri doang. Waktu itu mobil saya masih butut, masih manual. Kalau sekarang mah, saya pakai omongan aja udah jalan kalau mobil saya gitu. Udah lebih dari matic mobil saya sekarang. Kalau dulu kan masih manual. Jadi, Wuling ya. wah, wuling nih harus dapat. Wuling kan gitu. Harus kasih promosi nih besar nih berapa Wuling nih. AC nyala gitu. Gitu. 4 buah kawat itu ada di badan saya. Dan itu istri saya melihat menari-nari gitu kawatnya. Hitam warnanya. Akhirnya dikeluarin bisa. Setelah sholat tahajud saya keluar. Setelah tahajud itu keluar sendiri kawatnya, dan istri saya yang ngeluarin kawatnya. Dan itu langsung pingsan istri saya. Itu yang pertama. Yang kedua, di teras halaman saya, Pak Popo tahu binatang belatung? Tahu yang bangkai kalau udah lama Ya. kalau ada belatungnya. Itu awal waktu saya bekerja, itu pagi-pagi loh, jam 10 pagi. Awalnya cuma 4 ekor belatung. Disiramlah pakai air dan pakai baygon, pakai Membersih obat hama gitu. Dan itu ternyata ditinggal ke kamar mandi untuk mencuci alat pel. Dan belatungnya itu warna hitam menyebar ke 4 lantai ukuran
kalau nggak salah di rumah saya itu berapa ya? 40 kali 40 apa? Ya, Iya, kayak 40 kali 40. Awalnya cuma 4 ekor, jadi 4 ubin. Nah, itu kejadian nyata. Sekarang udah nggak lagi. Udah nggak lagi. Gimana caranya tuh bisa udah nggak, apa dia capek udah deh gitu mempan nih. Ya sekarang kita mungkin badan kita masih lemah. Lemah itu dalam artian yang mungkin kita masih kurang ibadah. Kita juga kurang berzikir. Ya sekarang saya membentengi itu semua istri anak-anak saya agar tidak terjadi seperti itu lagi. Ya saya sekarang rajin beribadah aja, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Tuh guys, Minta pertolongan. Ini kalau kita ada masalah ujung-ujungnya ke Allah juga. Ke Allah juga. Kita minta sesuatu yang tidak ada lain yang lebih kuat dari itu. Yang paling susah dalam berkompetisi itu seperti itu. Kalau sudah bermain dengan magic. Magic Udah nggak ada apa ya? Saya juga heran. Magic kan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu adalah magic. It's magic. Luar biasa. Itu padahal saya masih muda. Apa yang harus di Mungkin ini Pak, mungkin karir Pardon yang terlalu cepat melesat mungkin. Wah, itu kan karena buah dari pekerjaan ada keras ya. Oh. Kadang-kadang orang kan menyikapinya beda-beda. Tapi setelah itu udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi, alhamdulillah nggak ada lagi. Dan ada beberapa lagi, tapi nggak perlu saya itu lebih parah. Di kamar saya ada batu besar segede batu gunung. Tiba-tiba saya setelah dari luar kota dengan istri, tiba-tiba di kamar saya ada batu warna hitam, batu kali itu di kasur. Astagfirullahaladzim. Kan udah ini ya, Udah nggak ada ya. Udah ada penunggunya rumah saya sama. Piaraan anjing apa Tikus. Kayak miara anjing apa gimana? Herder gitu. Ya. Saya sih rencana biar kuda, Pak. Oh iya, Kalau boleh, Pak. kuda putih gitu. Kalau RT-nya ngasih saya biar kuda nih, Pak. Seru kali. Itu RT-nya harus ngasih itu kalau gitu. Ngasih ya? Harus ngasih RT-nya. Saya mau biar kuda nih. Kalau nggak ngasih RT-nya lapor saya aja, Bapak. Saya ganti sama wakilnya. Iya betul. Jadi saya sekarang nih selain kerja di perusahaan sigaret, kegiatan kita gamers juga. Ya saya suka game. Dari kapan? Dari zaman kuliah saya sudah main game. Apa sih yang dirasakan ketika orang main game itu? Kadang-kadang kan suka lupa waktu tuh. Apa sih yang dirasakan ketika kita main game? Oh, kalau masalah lupa waktu tergantung kita. Kontrolin aja. Ya itu kan kontrol kita. Kita kan punya tanggung jawab apa nih di esok hari kerja ya, kita harus tidur cukup. Tapi kan kadang-kadang tanggung nih sampai jam 1 jam 2 gitu. Ya kadang memang yang tanggung tuh yang enak, Pak Bobo. Iya juga sih. Iya gitu. Jadi ya kita harus memaklumi itu. Ya. Apa nih ML atau ML itu Mobile Legend ya? Iya. PUBG apa? Kalau saya lagi suka sekarang Point Blank dan PUBG. Bedanya apa sih Pak PUBG sama Point Blank ini? Beda, dia satu. Kalau kita bentuk gamenya, model gamenya sama-sama FPS, gitu kan. Tapi beda aja, beda tipe bermainnya beda. Kalau Point Blank kan 5 versus 5. Oh, dia kelompok gitu. Ya, satu tim itu 5 orang versus 5 orang. Nah, tapi kalau PUBG itu memang sama-sama tim 4, tapi dalam satu game, satu room itu bisa ada sampai 16 tim. 16 kali 4 berarti itu jadi satu. Dia mapnya juga lebih luas di hutan atau seperti apa. Nah, itu kita gimana caranya menjadi pemenang satu tim itu. Bener nggak sih hobi itu kadang-kadang Ya kan pelayan kita untuk stres karena kerja. Betul. Bener ya? Betul. Stres kerjaan hilang. Apalagi di Jakarta ini macet, karena saya kerja di Kuningan Jakarta, rumah saya di Cilengsi. Itu kalau kilometer totalnya bolak-balik itu 110 km, Bapak. Bayangkan. Butuh hiburan. Itu kan kalau kita istri-istri kita kan senangnya luar biasa. Lebih baik bermain game daripada ke karaoke kan gitu. Astagfirullahaladzim. Seperti itu. Ya minum dulu lah Pak, biar segar. Untung hobi saya itu Baca Al-Quran. kok tahu? Oh iya tahu lah, karena saya bisa menerawang. Nanti panjang lagi. Jam berapa saya baca Qurannya? Jam berapa saya baca Quran? Ya apa-apa Pak, biasanya baca Quran sehari 3 kali. Tapi yang sekalinya itu jarang-jarang lah.
kebanyakannya 2 hari. Ini jangan-jangan Pak Ridwannya bisa ini nih, menerawang. Bisa. Apakah sekarang mau turun hujan sih bisa hujan? Jangan Pak, mobil baru cuci. Oh iya. Jangan dulu lah. Kalau hujan boleh Jumat boleh lah. Ya. Jangan sekarang. Oh, jadi Itu intermezzo aja ya, jangan dianggap suatu serius. Yang bisa menurunkan hujan ya cuma iyalah. Allah dan malaikat-malaikatnya lah. Benar. Saya bisa juga maksudnya saya. Ya. Saya kan malaikat penjaga surga, Ridwan. Nanti kalau di kampung mertua saya musim kemarau mungkin Bapak bisa saya undang nih. Karena kan dia tanam padi tuh Pak. Kadang-kadang kalau kemarau tuh padi nggak tumbuh Pak. Wah, bisa tuh saya undang tuh. Boleh. Boleh. Nanti saya juga ada rekan juga kerja di pemadam kebakaran. Gitu ya. Ya kita bisa undang juga berapa mobil ke sana gitu biar buat nyemprot biar gitu. Udahlah jangan isi-isi yang nanti. Saya lebih laku daripada supranatural yang ada di Indonesia. Ningsi Tinampi. Iya bahaya. Semua konsumennya bisa lari ke rumah saya semua. Ki Joko Widodo lewat. Oh, Gendeng Pamungkas. apalagi. Apalagi. Saya yang lewat. Assalamualaikum. Oke guys, intermezzo ya. Mudah-mudahan menghibur. Tapi percaya nggak percaya, Mistis tuh ada. gaib tuh ada. Ya. Suka nggak suka, kita butuh hiburan. Hiburan orang tuh banyak. Ada yang bersepeda, ada yang lebih ke game. Mungkin dengan stresnya tuh bisa hilang. Kalau percaya didengar, kalau enggak dipercaya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.